Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah, tentunya dalam rahmatnya, di atas limpahan karunia darinya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur hanya kepadanya. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Maka segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmat dan anugerahnya sempurna amal-amal kebajikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memudahkan kita untuk amal yang dicintai dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita adalah melanjutkan materi dan uraian yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin tentang pentingnya akidah dan bahwa sesungguhnya dakwah kepada tauhid, ajakan kepada memurnikan ibadah hanya kepada Allah merupakan inti Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan juga merupakan dakwah jamil anbiya'i wa rasul, seluruh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita dapatkan keterangan yang menunjukkan akan perkara ini dalam pembahasan terdahulu. Maka setelah kita mengetahui akan perkara tersebut dan kita menyadari akan kewajiban tauhid ini, menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang tidaklah seseorang berbahagia kecuali dengan mengakui kalimat tersebut, kemudian meyakininya, lalu kemudian mewujudkannya dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dan konsekuensinya. Hanya dengan tiga perkara ini, mengakui kalimat tauhid, dan kedua kemudian meyakininya, dan yang ketiga mengamalkan apa yang menjadi ketentuan dan keharusan dari kalimat la ilaha illallah, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kalau demikian halnya, maka hendaknya kita pula mengetahui dan menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di tengah golongan orang-orang yang mereka juga sesungguhnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik Quraisy serta orang-orang musyrik dari selain Quraisy, bahkan para penyembah berhala yang lainnya, maka sesungguhnya mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hakikat yang seharusnya kita sadari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi beliau ajakan kepada kalimat tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, dan pengingkaran kepada sembahan-sembahan selain Allah, apa yang ada pada mereka dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari akan dapatkan bagaimana dari talbiyah orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka melaksanakan ibadah haji, ucapan mereka labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Ini dalam kesyirikan mereka, dalam penghambaan mereka kepada berhala, di mana Ka'bah ketika itu terdapat 360 berhala. Ya. Maka mereka ketika melaksanakan ibadah haji, ya, dalam keadaan syirik dan kufurnya mereka, mengucapkan talbiyah, ucapan yang kata Rasulullah ketika mendengar talbiyah mereka, awal talbiyah mereka, hampir-hampir mereka itu beriman, hampir-hampir mereka itu beriman. Ketika mereka mengatakan labbaik la syarika laka labbaik, kami menyambut
panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Jadi mereka mengaku tiada sekutu bagi Allah, la syarika laka, ya, illa syarikan. Tapi kalimat berikutnya mementahkan itu dengan ucapan mereka, kecuali sekutu, tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah dan dia tidaklah memiliki. Ya, artinya mereka dengan kalimat ini menyekutukan Allah, mengangkat bagi Allah tandingan dan sekutu. Namun justru dengan kalimat yang mereka menyekutukan Allah itu juga mereka mengakui penciptaan Allah terhadap alam semesta dan bahwa Allah lah raja di raja. Mereka mengakui akan mulkiyah Allah, kerajaan Allah dan kekuasaan Allah yang luas, sehingga Allah juga yang memiliki berhala-berhala itu, ya, bukan berhala itu memiliki sesuatu. Dalam syirik mereka justru juga mengakui akan Allah sebagai Rabb dan pencipta mereka, dan menunjukkan bahwa mereka juga beribadah kepada Allah, ya. Maka ini hakikat yang ada pada orang-orang musyrik terdahulu. Maka sesungguhnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan kepada orang-orang Quraisy, mendakwahkan kepada mereka, mengajak mereka untuk bertauhid, ya, selesai, kemudian meninggalkan syirik tanpa merinci bentuk-bentuk kesyirikan, tanpa memperingatkan apa yang menjadi kewajiban dari memurnikan ibadah dan tauhid itu, maka tidak akan beliau dapatkan apa yang beliau dapatkan dari azab, dari celaan, siksaan, dari bentuk pengingkaran orang-orang kafir Quraisy. Ya, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis Abdullah bin Abbas, yang meskipun ada sebagian ulama melemahkan hadis tersebut, apa yang disebut dengan kisah Al-Gharaniq, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra?" Tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza dan Manat, ya, ats-tsalitsata al-ukhra, yang kesembahan yang ketiga yang lain? Ai hal yanfa'unakum aw yadurrun, ya, apakah mereka itu mampu memberikan manfaat kepada kalian atau memberikan mudarat, ya, tentang ayat ini, ya. Maka kemudian dalam sebagian riwayat dari Abdullah bin Abbas tadi disebutkan bahwa syaitan alqa fi umniyatih, melemparkan pada bacaan Rasulullah tersebut perkataan-perkataan, ya, yang di mana syaitan menyebutkan bahwa ketiga berhala tersebut adalah alihata al-ula, adalah sembahan-sembahan yang tinggi, berhala-berhala yang tinggi, wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sesungguhnya syafaat dari mereka itu diharapkan. Dan mendengar perkataan ini yang dia perkataan dari syaitan, maka serta merta orang-orang kafir Quraisy kemudian menerima perkara tersebut ketika mereka menyangka bahwa Rasulullah memuji sembahan mereka, ya. Dan dalam surah An-Najm inilah kemudian sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrik, ya. Al-Hafidz dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa riwayat ini, ya, punya kelemahan tetapi saling menguatkan dengan banyaknya jalan. Alhasil, sesungguhnya perkara bahwa orang-orang kafir Quraisy sesungguhnya menolak dakwah Rasulullah ketika Rasulullah memperingatkan dari konsekuensi tauhid itu, kewajiban dan ketentuan dari tauhid, yaitu ibadah hanyalah mutlak kepada Allah, dan memperingatkan dari syirik, dan mengingatkan bahwa perbuatan mereka menyembah berhala, meskipun
zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan. Yang intinya orang-orang musyrik terdahulu, orang-orang kafir terdahulu menyebutkan bahwa tujuan dari ibadah mereka kepada berhala adalah apa? Allah. Haulai syufa'auna indallah. Berhala itu adalah pemberi syafaat dan perantara bagi kami indallah, di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan berhala ini berdiri sendiri, mereka memiliki kemampuan, tidak. Mereka mengatakan ini dari Allah. Ya. Ibarat sebahagian orang, ya, yang mengajarkan ilmu sihir, yang mencari kehidupannya dengan sihir, ramalan, tenun dan sebagainya, ya, yang kemudian ketika yang menyampaikan, ya, sihirnya dan sebagainya, lalu mengatakan, tapi tolong diingat Pak, semua ini terjadi hanya karena izin Allah. Ya, maka orang yang tidak waspada mengatakan, oh, dia juga mengakui bahwa apa yang dia berikan dari sihir atau kemudian ramalan dan sebagainya itu kan dikaitkan juga dengan izin Allah. Ya, seolah-olah dengan kata izin Allah itu dia telah mendapatkan legitimasi pembenaran untuk apa yang ada dari sihir dan bentuk-bentuk yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sesungguhnya demikianlah para penyembah berhala tadi. Mereka mengatakan haula'i syufa'an indallah, ya, dalam surah Yunus ayat 18. Dalam surah Az-Zumar ayat ketiga Allah menyebutkan bagaimana mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Yuqarribuna ila Allah. Jadi indallah wa ilallah. Syafa'a indallah wa tuqarribuna ila Allah. Sebagai perantara di sisi Allah dan yang perantara yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu alasan mereka. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Mereka mengakui bahwa Allah yang berhak disembah. Mereka mengakui bahwa sesungguhnya tidaklah apa yang mereka lakukan kepada berhala tersebut kecuali hanya ingin kedekatan dengan Allah dan ingin mengangkat perantara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Namun itu ternyata tidak cukup untuk masukkan mereka dari golongan orang-orang muslim. Itu tidak menghentikan para nabi dan rasul untuk mengajak mereka kepada tauhid dan meninggalkan apa yang ada pada mereka dari kesyirikan. Ya? Ini kalau kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ternyata apa yang datang, apa yang ada pada mereka orang-orang musyrik yang Rasulullah kemudian berdakwah kepada mereka itu dibungkus dengan bungkus-bungkus yang sayang sekali bungkus itu sekarang dimunculkan kembali laris manis, ya, dengan istilah yang kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu, ya, mengangkat perantara, mengambil wasilah, ya, atau bahkan mungkin mengagungkan orang soleh, memuliakan mereka. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebutkan kemarin oleh hadis Abdullah bin Hibban, ya, ketika orang-orang dan para pembesar Quraisy mengadukan Rasulullah kepada pamannya Abu Talib, ya, dan mereka mengatakan Rasulullah tersebut, Nabi ini safa ahlamana, ya, telah membodohkan, ya, cita-cita kami atau mimpi-mimpi kami, ya, dan mereka sabba alihatana, telah mencaci sembahan-sembahan kami dan kemudian melecehkan dan merendahkan nenek moyang kami. Padahal yang diseru oleh Rasul adalah qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilallah, kalian akan beruntung. Watruku ma kana ya'budu aba'ukum, tinggalkan apa yang telah disembah oleh sembahan oleh nenek moyang kalian dari berhala dan sebagainya. Itu yang diminta oleh Rasulullah, tinggalkan itu semua. Mereka menganggap itu adalah bentuk mendiskreditkan nenek moyang, bentuk
Tidaklah yang diinginkan dengan dakwah Islam agar kita mengetahui Allah pencipta dan pemelihara, karena ini pun diakui oleh orang-orang kafir. Tapi yang diinginkan adalah agar kita menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Semua bentuk ibadah yang dia adalah amal yang dicintai dan diridhai Allah, hanyalah kita palingkan kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Ya, dan karena itulah kita dapatkan Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya dan mengingatkan Quraisy akan kewajiban mereka meninggalkan penyembahan berhala, yang akhirnya karena itulah beliau dituduh sebagai mencaci, melecehkan, mendiskreditkan. Ya. Rasulullah SAW tidaklah menginginkan mencela orang-orang yang saleh, tidak. Ya. Beliau tidaklah mengingkari apa yang ada dari nenek moyang, dari kebaikan. Ya. Bahkan kita dapatkan keterangan yang menunjukkan bahwa apa yang ada pada nenek moyang dari kebaikan itu adalah kebaikan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Wattaba'tu millata abaina Ibrahim, dan aku mengikuti millah bapak kami Nabiullah Ibrahim. Ya? Kita dapatkan bahwasanya apa yang ada dari kebaikan, ya, dari nenek moyang yang saleh, maka tidak terlarang. Hanya diperingatkan dari apa yang ada pada nenek moyang yang batil, yang menyimpang dari ajaran para nabi, yang dia adalah kesyirikan dan kekufuran. Lalu kemudian seseorang ketika diajak meninggalkan itu mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, hasbuna ma wajadna alaihi aba'una. Sudah cukup baik kami apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. Kami dapatkan nenek kami satu ajaran, keyakinan dan agama, dan kami hanyalah mengikuti mereka. Ini yang terlarang. Istidlal bil aba, berdalil dengan bapak dan nenek moyang dalam perkara yang batil. Ya? Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang ingin kita ingatkan dalam pertemuan hari ini adalah bahwa sesungguhnya kalimat tauhid, kalimat Islam yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, qulu la ilaha illa tuflihu, yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, dalam sebagian riwayat dari Muhammad ada tambahan, ya, dakhala jannah yawm min ad-dahr wa in asabahu ma asabah man qala la ilaha illallah, bahasa mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, ya, maka sesungguhnya dia akan masuk surga satu hari nanti. Wa in asabahu ma asabah, meskipun akan menimpa dia apa yang menimpa dia. Ya, Rasulullah menyebutkan, laqinu mautakum la ilaha illallah, bacakanlah kepada orang yang sekarat, orang yang sakit keras kalimat la ilaha illallah. Semua perkara-perkara ini perkara yang menunjukkan oleh keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya, yang tidaklah seorang digolongkan dari golongan kaum muslimin kecuali dengan mengucapkannya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak berhak disembah kecuali Allah SWT. Semua kalimat ini ketahuilah bahwa dia memiliki syarat dan ketentuan. Ya, jika kita semua telah sepakat, dan para ulama rahimahumullah jami'an telah menyebutkan dalam buku-buku karangan mereka tentang adanya syarat dan pembatal solat, syarat dan pembatal wudu, syarat sahnya dan pembatal puasa, perkara-perkara yang merupakan dia amalan ibadah, yang merupakan amal ibadah itu perwujudan dari tauhid, maka bukanlah perkara yang aneh jika kemudian kalimat
syarat dan ketentuan. Ya, karena disebutkan tadi bahwa ibadah yang merupakan penyegawantahan dan perwujudan dari tauhid itu sendiri ternyata memiliki syarat dan pembatal. Maka demikian pula halnya dengan tauhid, demikian pula halnya dengan kalimat syahadatain, juga ada pembatal dan syaratnya. Dan ini telah kita dapatkan keterangan dari para ulama a'immatus salaf akan perkara ini. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri, ya, rahimahullah ta'ala, ya, disebutkan oleh Imam Rajab al-Hambali ketika beliau menyebutkan, ya, ketika beliau bersama Firazdak, ya, mengantar jenazah dari istri Firazdak, maka setelah dikuburkan jenazah, ketika itu berkatalah Hasan al-Basri kepada Firazdak, mada a'adatta li hadzal yaum, apakah yang telah engkau siapkan untuk hari seperti ini, hari kematian, apa yang engkau siapkan? Maka berkata Firazdak, a'adattu laha qaulu la ilaha illallah mundu 70 sana. Aku siapkan bagi hari seperti ini kalimat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Artinya bahwa dia telah menyiapkan kalimat syahadah ini. Ya. Maka berkata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ni'mal uddah, sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal. Walakin li la ilaha illallah huquqa wa fara'idha, tetapi bagi kalimat la ilaha ada hak dan faraid, ada kewajiban-kewajiban. Fa iyyaka wa kadzal muhsanat, kalau begitu hati-hatilah dari menuduh wanita yang bersih, yang terhormat dengan zina. Ya. Maka hadis riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Hasan al-Basri sendiri mengingatkan akan adanya syarat, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dengan kalimat tersebut. Bahwa dia tidak sekedar diucapkan, tidak sekedar dilafalkan. Ya. Dan demikian pula diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'in yang mulia, murid dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika dikatakan kepadanya oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam sahihnya, akan juga Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Janaiz, ya, ketika dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, bukankah kunci surga kalimat la ilaha illallah, ya, yang dengannya seorang akan masuk surga? Qala ajal, betul, ya, betul, ya, bala, kata beliau, betul, kunci surga adalah kalimat la ilaha. Namun kata beliau, bala, walakin ma min miftahun illa walau asnan, namun tidak ada kunci kecuali dia punya gigi. Fa idza ataita bi miftahin lau asnan futiha lak wa illa lam yuftah, maka jika engkau datang dengan kunci yang giginya persis sama, betul, akan dibukakan bagimu pintu surga. Jika tidak, maka tidak akan dibukakan bagimu. Ya, subhanallah, beliau rahimahullah ta'ala memisalkan kalimat la ilaha illallah yang dia adalah kunci surga seperti anak kunci, yang tentu saja kunci ini, ya, kita akan dapatkan dia memiliki gigi-gigi, ya, ya, meskipun gigi-gigi sekarang kan semakin berkembang gigi, ya, dulu gigi di bawah, sekarang bahkan di depannya dan sebagainya, ya. Yang jelas pasti ada gigi. Untuk apa? Karena kalau tidak ada gigi, percuma ada kunci, kan gitu, ya, semua bisa masuk, ya kan? Ya, jadi buat apa kunci kalau begitu? Tujuan kunci adalah ikhtisas, mengkhususkan bahwa ini milik saya, yang pakai saya, yang saya berikan ke orang lain. Tapi kalau sudah dol, ya, atau bahwa
kunci ini kunci spesial, apa tuh? Tidak punya gigi. Ya berarti semua orang bisa pakai dong, ya kan? Apa gunanya kunci kalau gitu? Kan gitu, ya. Maka secanggih apapun kunci, ya, setinggi apapun teknologi untuk pengamanan, pasti ada kuncinya. Ya, sekarang mungkin di komputer kode-kode, ya, password atau semisalnya, ya. Yang jelas ada perkara-perkara yang jika terpenuhi akan terbuka, jika tidak akan terbuka. Subhanallah, ya. Beliau memberikan contoh dengan perkara yang mudah dipahami, yang mudah untuk dicermati, dan dia perkara yang nyata. Maka beliau ingatkan, sesungguhnya kunci la ilaha illallah ini yang seseorang akan masuk surga dengannya hanyalah diterima kalau giginya pas. Yushiru bidzalik, kata Ibnu Rajab, beliau mengisyaratkan dengan kunci itu syurutuha, syarat-syarat kalimat tauhid itu. Dia inginkan dengan itu isyarat kepada kalimat. Subhanallah. Ini perkataan para ulama kita, para ulama terdahulu dari para tabi'in, yang mereka menyebutkan bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha yang memiliki hak dan kewajiban ada syarat dan ketentuannya. Dan sesungguhnya arfa'u min dzalik, lebih kuat dari itu, lebih terang dan jelas adalah keterangan yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengetahui keterangan hadis Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah, man siapa akhir ucapannya la ilaha masuk surga. Bahkan mungkin kita pernah mendapatkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang terkenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu kecil, hadis kart, ya, di mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya didatangkan di hari kiamat nanti seorang dari umatku, fayunsharu lahu 99 sijilla, maka kemudian dilebarkan, dihamparkan bagi orang tersebut 99 lembar. 99 lembar. Dan lembar ini disebutkan sijil. Dan sijil itu adalah sifar al-kibar, lembaran yang besar, buku besar, ya, bukan buku kecil, tapi buku besar. Sijil itu dalam istilah Arabnya, kalau kita sijil berarti buku besar, ya. Kalau orang bahasa dulu, orang Indonesia dulu, ya kan, kan ada istilah sijil. Sudah tersijil enggak? Sudah masuk katanya di sijil enggak? Artinya buku induk, ya, buku induk, buku pokok, ya. Ya, kalau anak-anak sekolah misalnya di situ dah tercantum biodata lengkap mereka, ya, itulah sijil mereka, ya. Maka ditampakkan, dihamparkan bagi orang ini 99 sijil. Namun sijil yang ada di akhirat itu bukan sijil yang ada di dunia. Kata Rasulullah, kullu sijilin maddal basar. Setiap lembaran sijil itu sejauh mata memandang. Subhanallah, besar, luar biasa. Dan apa yang tertulis di situ? Catatan amalan. Dan yang ada adalah dosa dan kesalahan bagi orang yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Maka ditanyakan kepadanya, ya, atunkiru, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah ada yang tidak benar dari catatan kejelekan yang telah engkau perbuat ini? Kemudian, apakah engkau memiliki? Maka dia berkata, la ya Rabbi, tidak, ya. Sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dalam mencatat amalan, ya. Dan ada kiraman katibin, para malaikat yang menulis, ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafalkan ucapan kecuali di sisinya ada raqib, malaikat yang raqib, yang senantiasa bersamanya, mengawasinya, atid hadir, yang senantiasa hadir bersamanya dan mencatat, ya. Maka orang ini pun yakin bahwa tidak ada perkara yang pantas saya ingkari,
sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan, ya, la yadullu rabbi wala yansa, dan Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Nah kemudian dikatakan kepadanya, hal indaka hasanah, adakah padamu kebaikan? Dan tentu saja orang yang paling jahat sekalipun pasti memiliki kebaikan, ya kan? Orang yang paling jahat sekalipun, ya, seorang yang merampok, mencuri, membunuh dan sebagainya, ya, ketika tanya untuk apa itu? Untuk menafkahi anak istri, ya kan? Ya, karena alasannya begitu, ya. Ada masih ada niat baiknya juga gitu, menafkahi, namun dengan cara yang salah, cara yang diharamkan, ya. Dan demikianlah orang ini pun pasti punya kebaikan. Tapi kata Rasulullah, fayahabur rajul, orang ini takut, ya, sekalipun dia punya kebaikan, melihat dosa dan kesalahan yang begitu banyak, apa kira-kira bermanfaat? Apa kira-kira punya kedudukan? Fayahabur rajul, orang ini takut, lalu mengatakan, ya, la ya Rabbi, saya tidak punya kebaikan, ya Rabbi, ya, karena takutnya dan ingin menunjukkan bahwa pada orang ini ada keimanan. Hibahnya, takutnya, kekhawatirannya akan dosa-dosanya dan pengharapannya kepada Allah menunjukkan bahwa dia memiliki iman. Maka Allah mengatakan tidak, bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa innaka la tudlamul yaum, dan engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka kemudian dikeluarkanlah baginya bitaqah, lembaran. Kalimatnya begitu kontras. Lembaran dosa disebut apa tadi? Sijil, sifar kibar, lembaran besar. Lembaran kebaikan dia yang dikeluarkan hanyalah bitaqah. Bitaqah artinya kartu kecil, ya, ya. Dan sebesar apapun kartu itu pasti tidak seperti lembaran buku ini, kan begitu? Kartu, apakah kartu SPP, ya, atau bahkan mungkin kartu chip untuk HP, ya, lebih kecil lagi, ya. Demikian, pokoknya kartu pasti kecil. Bitaqah itu kecil, kontras penamaannya antara sijil dengan bitaqah. Maka hamba Allah ini kemudian mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh bitaqah ini dengan sijil lembaran yang besar itu, yang jumlahnya pun 99. Maka Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum, engkau tidak akan dizalimi pada hari. Dan pada bitaqah tersebut tertulis kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Pada kalimat, pada bitaqah kartu kecil itu, ya. Maka kemudian diletakkanlah sijil di satu kifah, satu neraca, dan bitaqah fi kifatin ukhra, di neraca yang lain. Apa yang terjadi? Sijil rajahat al-bitaqah. Ternyata bitaqah itu lebih berat, dan sijil itu bukan lagi dikatakan terangkat, irtafa'at, sijil tadi tasyat, terangkat dengan cepat, terbang. Subhanallah, ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan kalimat la ilaha illallah, dan bahwa Allah maha luas rahmat dan ampunannya, memberikan kepada siapa yang dikehendaki rahmat dan ampunan itu, ya. Maka orang ini kemudian masuk surga dengan bitaqah la ilaha illallah. Ini hadis yang sahih. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dari golongan orang-orang yang memiliki bitaqah ini, ya, dan Allah memberikan kemanfaatan dengannya di hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian ini sabda Rasulullah. Namun ketahuilah ikhwan fillah, bahwa ini bukan berarti bahwa seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti membawa kartu itu, ya. Bahwa seseorang
yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak kemudian ia terancam dengan bahaya. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu juga ada syarat dan ketentuannya. Dari mana kita dapatkan? Kita dapatkan itu dari hadis-hadis Rasulullah yang lainnya, yang sama sahihnya dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang tidak mungkin kita pertentangkan, karena dia datangnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah mengucapkan dari hawa nafsunya, tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis bitaqah hak, benar, menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tetapi kita dapatkan hadis dan keterangan yang lain yang menunjukkan adanya syarat dan ketentuan dengan kalimat itu yang dengannya seorang mendapatkan keutamaan tersebut. Di antara hadis itu adalah hadis Utsman bin Affan, sahih riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Mengetahui berarti bukan hanya sekedar mengucapkan tentu saja, tapi mengetahui berarti ilmu yang ada dari kalimat itu, makna maupun ketentuannya, bahwa kalimat itu memerintahkan untuk kita mengingkari semua sembahan dan menyembah hanya kepada ilahul haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Muslim. Orang siapa mati dan dia mengetahui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, dalam kisah perang Tabuk, yang dialah perang yang genting, perang dalam keadaan paceklik, ya, dalam keadaan menghadapi musuh di tempat yang sangat jauh, maka mereka ketika itu berjalan dan kehabisan bekal, maka sebagian sahabat mengusulkan kepada Rasulullah, "Lau rabahta, wahai Rasulullah, jika engkau membeli bawahina, ya, saya yang kemudian beli kuda-kuda kita, ya, kuda-kuda yang dipakai untuk mengangkut pasukan ataupun perbekalan." Ya, maka Rasulullah hampir mengikuti saran tersebut, sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, idan yaqilu zuhuruna, kalau begitu akan kurang punggung-punggungnya akan memikul pasukan maupun perbekalan, karena hewan-hewan yang harusnya menjadi pembawa muatan tadi disembelih untuk bekal, untuk makanan dan sebagainya." Maka Rasulullah berkata Umar bin Khattab, "Seandainya engkau memerintahkan untuk mengumpulkan sisa bekal kami, lalu engkau doakan baginya barokah, maka Rasulullah beritakan para sahabat untuk mengumpulkan sisa makanan yang ada pada mereka, tidak disembunyikan, semua kumpul. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan, maka turunlah barokah. Kemudian diperintahkan para sahabat untuk makan sekenyang-kenyangnya, lalu kemudian menyiapkan untuk perbekalan mereka dari makanan tersebut. Dan setelah mereka penuhi semua tempat perbekalan, masih tersisa makanan tersebut. Subhanallah. Tampaklah di sini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ini Rasulullah serta-merta berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala al-jannah." Ya. Dalam keadaan yang begitu penting, di tengah kegentingan tiba-tiba datang pertolongan Allah, ya, makanan yang sedikit bertambah dengan barokah dari Allah, yang menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah hak dan benar. Dalam keadaan seperti ini Rasulullah mengingatkan kepada mereka perkara tauhid, bahwa ini bukan dari
beliau, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dan bahwa itu hendaknya menjadikan kalian semakin bertambah keimanan kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak sembahyang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, sesungguhnya aku itu Rasulullah SAW adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun, tidak bertemu dengan Allah dengan kedua kalimat ini. Kalimat apa tadi? Syahadatain, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak bertemu dengan Allah dengan kedua kalimat ini abdun, seorang hamba, la syakin fihima, yang dia tidak ragu di dalamnya, illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan masuk surga. Fi riwayatin illa apa yang jawaban al-jannah, ya, yang kemudian dia akan dihalang dari surga, tidak akan dihalangi dia, ya, selama dia bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini. Tapi ada ketentuannya. Kalau tadi disebutkan wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui, memahami kalimat itu, sehingga kalau dia mati pasti masuk surga. Di sini disebutkan tidak ragu, ghairu syakin fihima, tidak ragu pada kedua kalimat ini. Dia menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat ini meskipun ia mengucapkan dengan fasih, ya, tapi dia ragu akan ketentuannya, dia ragu akan maknanya, maka dia bukanlah dari penduduk surga. Jelas ya? Di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Dalam kisah yang lain, juga dalam kisah genting dalam perang Ahzab, ketika Madinah dikepung oleh musuh orang-orang Quraisy dan para sekutunya, maka berkata Abu Hurairah, adalah kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Rasulullah berdiri, beranjak pergi, maka kami pun menunggu, beliau tidak kembali. Fazihna, kami pun takut, khawatir, karena sekarang keadaan genting, musuh mengelilingi Madinah, dan di dalam kota Madinah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik juga berbuat makar, ya kan? Maka mereka pun berpencar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menemukan Rasulullah ternyata adalah sahabat Abu Hurairah. Dia masuk ke sebuah kebun, melewati sebuah saluran air, dan ketika itu mendapatkan Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang menunaikan hajatnya, buang air. Maka ia pun mengabarkan kepada Rasulullah maksud kedatangannya, kalau dia mencari Rasulullah karena khawatir dan sebagainya, dan mengatakan bahwa para sahabat sedang menunggu dan khawatir keadaan Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan kepada Abu Hurairah sendalnya, ya, lalu berkata kepada beliau, ya, pergilah. Kemudian beliau mengatakan, pergilah dengan sendal ini. Wa man laqaitahu, dan siapa yang engkau dapatkan min warai hadzal ha'id, di balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang ia bersaksi tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, mustayqinan biha qalbuh, yang ia yakin dengan hatinya, fabashshirhu bil jannah, kabarkan ia berita gembira dengan surga. Lihat, Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang engkau temui mengucapkan kalimat syahadatain dalam keadaan mustayqinan bihi qalbuh, hatinya yakin dengan itu, tidak ragu, yakin. Kalimat ini menunjukkan syarat tadi, kunci yang dimaksud oleh Wahab ibnu Munabbih tadi, ya. Maka Abu Hurairah keluar, dan orang pertama yang ditemui oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata, absyir bil jannah, terimalah kabar gembira dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak bertanya lagi, apakah kau bersyahadat? Tidak kan? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah, ya, orang yang paling utama dari umat Muhammad setelah Rasulullah SAW, ya, ya, orang yang tentu saja digelari sebagai As-Siddiq, dan Rasulullah mengatakan dia adalah Siddiq
maka beliau mengatakan langsung, abshir bil jannah, bergembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Abu Bakar bertanya, apa gerangan? Kenapa ada kabar gembira ini? Abu Bakar menceritakan perkataan Rasulullah tadi. Orang kedua yang dia dapatkan siapa? Umar bin Khattab. Maka dia berkata, abshir bil jannah, kabar gembira dengan surga. Ya? Kenapa begitu? Disebutkan sabda Rasulullah tadi. Maka Umar bin Khattab marah dan mengingatkan Abu Hurairah, berhenti dari perbuatanmu. Jangan lagi engkau mengatakan abshir bil jannah kepada orang yang engkau temui berikutnya. Ya, beliau khawatir jangan sampai kemudian datang berita itu kepada orang yang tidak layak, atau orang yang kemudian ketika datang berita itu kepadanya bahwa dia dari ahli surga, kemudian tidak lagi mau beramal dan mencukupkan dengan perkara itu. Apa yang disebut dengan istilah ittikal, pasrah. Baik, kalau begini sudah sukses, ya. Jadi perkara penyakit yang sangat berbahaya, merasa bangga diri, telah merasa super dengan pencapaiannya, ya, yang akhirnya dia pun tidak lagi mau beramal. Inilah perkara yang dilakukan Rasulullah, melarang Mu'ad bin Jabal menyebutkan, ya, kabar gembira bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Kata Mu'ad, apakah saya kabarkan berita gembira ini ya Rasulullah? Apa basyiran nas? Qala la, jangan kabarkan ini. Hayat takilu, jangan sampai mereka pasrah. Sudah merasa punya kemuliaan, keutamaan, tidak lagi mau berlomba. Karena Allah mengatakan, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Dan lihatlah para sahabat, contoh yang konkret dari orang-orang yang beriman, di mana dikabarkan pada mereka ahli surga, sampai menyebutkan barang siapa yang ingin melihat seorang dari ahli jannah, lihatlah orang ini, bahwa dia masih hidup di dunia. Tapi orang itu meskipun disebut dari ahli surga, tidak juga berhenti dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab, jangan sampai orang yang dikabarkan padanya kabar gembira tadi kemudian menjadi pasrah, ya, merasa bangga dengan pencapaiannya, yang akhirnya dia tertipu oleh syaitan dengan apa yang digambarkan kepada dari mimpi-mimpi indah. Ya, yahsabu dhama'anu ma fa idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa yatallaha innahu fawafahu isabah. Ya, seperti seorang yang kausan menyangka fata morgana yang ada di padang pasir itu seperti air. Ya, jika dia datangi lam yajidhu syai'an, ternyata tidak ada apa-apanya sama sekali, hanya fata morgana. Ya, maka ini yang dijanjikan oleh syaitan kepada para pengikutnya hanyalah mimpi-mimpi. Maka alhasil dari hadis tadi Rasulullah menyebutkan adanya syarat mustaqim di qalbu, yakinnya hati. Ya, demikian pula dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibn bin Malik, ya, dalam hadis Mu'ad bin Jabal, kita dapatkan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat dan ketentuan, ya, dari as-sidq, ya, dari kejujuran, ya, dari keikhlasan khalisan min qalbihi, ya, seperti dalam hadis Ibn bin Malik ketika para sahabat berkumpul dan mereka kemudian menyebutkan tentang ketidakhadiran Ibn bin Malik dalam salat berjamaah, maka sebagian mengatakan kalau begitu dia bin Malik, ya, karena tidak hadir salat di masjid berjamaah, dituduh demikian. Maka mendengar hal itu, sebahagian sahabat yang lain membela Ibn bin Malik dan menolak tuduhan tadi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, ya, bukankah Ibn bin Malik mengucapkan kalimat la ilaha, alaysa yashhadu an la ilaha illallah anna Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah? Tidakkah Ibn bin Malik bersaksi tidak yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allah? Qalu na'am, kata mereka ya, dia bersaksi seperti itu. Tidakkah dia seperti itu? Kalau bala, kata mereka ya, dia bersaksi seperti itu. Maka Allah kata
mengatakan innallah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yattaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengharapkan dengannya wajah Allah. Jadi kalimat la ilaha diucapkan dengan menginginkan wajah Allah atau dengan istilah ikhlas. Ya, ini disebutkan oleh beliau dalam perdoaannya kepada Itban bin Malik. Dan masyhur kisah Itban bin Malik, dan dia adalah sahabat yang mengundang Rasulullah ke rumahnya agar Rasulullah datang dan sholat di rumah, bahagian dari rumahnya yang akan dijadikan sebagai musalla. Karena Itban bin Malik ini sudah tua, ya, sudah sulit baginya untuk hadir berjamaah di masjid. Maka dia mengundang Rasulullah untuk sholat di rumahnya yang nantinya akan dijadikan bahagian yang dijadikan tempat sholat itu sebagai musalla, tempat dia sholat nantinya. Paham ya? Karena itulah dia tidak hadir sholat berjamaah tadi, ya, karena uzur tadi. Yang akhirnya dituduh karena itu bahwa dia orang munafik. Yang akhirnya Rasulullah membersihkan ia dari perkara tersebut dan mengingatkan bahwa dia mengucapkan kalimat syahadah dan Allah telah menjamin diharamkannya neraka dari orang yang mengucapkan kalimat syahadah ini dengan syarat ikhlas. Maka keterangan-keterangan hadis Rasulullah yang banyak yang tadi kita sebutkan tidak mungkin bertentangan dengan keterangan keutamaan hadis, keutamaan kalimat la ilaha illallah dalam bitaqah tadi, atau disebut dengan hadis bitaqah. Tidak mungkin bertentangan dengan hadis Abu Hurairah atau hadis Mu'adz bin Jabal, man kana akhir kalami la ilaha dakhala al-jannah. Barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tidak mungkin bertentangan, ya. Semua pastilah sejalan dan satu jaminan, ya. Seperti kita mengetahui para ulama menyebutkan tentang syarat sahnya sholat dan misalnya pembatal-pembatal wudu. Pertanyaannya, apakah kita dapatkan hadis Rasul yang mengatakan nawaqidul wudu hiya, pembatal wudu lah ini disebutkan deretan urutan dari pembatal wudu itu? Tidak ada kan? Ya? Tapi ada keterangan yang menunjukkan man massa dzakara falyatawadda, bahwa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ya, ada keterangan menunjukkan Rasulullah dari hadis Sufyan bin Asal bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan bagi musafir untuk membasuh khufnya, ya, 3 hari 3 malam, ya, dan untuk tidak melepasnya min bawin illa min janabatin, kecuali dari junub, ya. Adapun dari tidur, dari kencing atau buang air, maka tidak dilepas, cukup diusap saja. Ya, misalnya pembatal wudu, ya. Dari kumpulan hadis-hadis ini, ya, para ulama mengambil kesimpulan bahwa pembatal wudu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya digabungkan dari keterangan-keterangan hadis Rasulullah, dikumpulkan seluruh keterangan Nabi tadi dan digabungkan, dipadukan, disatukan dan diambillah sebuah kesimpulan hukum bahwa pembatal wudu adalah ini. Maka demikian pula hanya dengan masalah kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah tadi, ya, bahwa Rasulullah menyebutkan keutamaan kalimat ini, kemuliaannya dan balasan bagi orang yang mengucapkannya, menjadikannya sebagai akhir ucapan sebelum ia meninggalkan dunia, yang kalau dia ucapkan dengan penuh keimanan. Dalam keterangan yang lain didapatkan keterangan bahwasanya ia ucapkan kalimat itu dengan ilmu, ia ucapkan kalimat itu dalam keadaan yakin, tidak ragu, ia ucapkan kalimat itu dengan jujur, sidq, ia ucapkan kalimat itu dengan ikhlas, yang kemudian para ulama menyimpulkan darinya bahwa perkara-perkara tersebut ditambah perkara-perkara yang lain yang datang keterangan tentang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, dari qabul, penerimaan, dari inqiyad, pelaksanaan, dari ketentuan kalimat itu, dari ibadah hanya kepada Allah, dan yang terakhir adalah mahabbah, kecintaan, bahwa ketujuh perkara itu merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Dikumpulkan dalam sebuah syair
yakin, ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah. Jujur, ilmu, yakin, sidik, ya, ilmu, yakin, ikhlas dan sidik disertai dengan mahabbah, inqiyad dan penerimaan. Ya, itulah syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ya, maka ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, yang ingin kita ingatkan dalam perkara ini bahwa wajib bagi kita untuk memahami kalimat tauhid ini, dan tidak mencukupkan hanya sekedar melafalkannya, dan memahami apa maksudnya, apa yang diinginkan dengan kalimat itu, dan memohon kepada Allah petunjuk dan hidayahnya agar kita bisa menunaikan kewajiban dari kalimat itu, ya, menyempurnakan ketentuan dari kalimat itu, dan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan dari kalimat itu. Ya, yang inti kalimat itu adalah bahwa kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah dengan segala bentuk ibadah, dan ibadah ini luas. Seperti kata para ulama, ibadah adalah suatu kalimat ungkapan yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu dicintai oleh Allah, itu adalah ibadah. Ya, baik dia berupa perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, ya, baik dia keyakinan hati, ucapan lidah ataupun amal perbuatan tubuh. Selama dia dicintai dan diridhai Allah, maka dia adalah ibadah. Maka murnikanlah Allah dalam ibadah itu. Ya? Dan sesungguhnya kita ingatkan akan luasnya perkara ibadah itu, ya, dan bahwa banyaknya potensi yang Allah berikan kepada hambanya yang dengannya mereka akan mendapatkan keutamaan dari ibadah kepada Allah itu. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dari kitab dari dalam bab Al-Ikhlas, ya, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, di mana dia ketika haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau khawatir, beliau sakit keras, maka beliau khawatir beliau akan wafat karenanya. Maka kemudian ia pun bertanya kepada Rasulullah keinginannya untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Maka Rasulullah katakan, "La, tidak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3-nya dia sedekahkan, ya. Dia hanya menyisakan satu anak, dia hanya waktu itu memiliki satu orang anak perempuan saja. Maka dia lihat kalau begitu lebih baik saya sedekahkan harta saya yang lainnya, ya, supaya dapatkan bekal untuk kampung akhirat." Maka disebutkan 2/3. Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Maksudkan as-thuluts wa thulutsu katsir. 1/3 itu pun sudah banyak, ya, maka disedekahkan. Maka ketika Rasulullah melihat keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tampak dari keadaannya bahwa dia mungkin khawatir sudah dekatnya kematian, dan orang yang dalam keadaan seperti ini pastilah lebih mudah baginya untuk apa? Bersedekah, ya kan? Oleh karena Rasul menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa afdalus sadaqat, sedekah yang paling utama yang apa? Ya, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul al-ghina. Sedekah yang paling afdal, paling utama kata Rasulullah adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Syahih, pelit, bakhil, kikir. Takhshal faqr, takut miskin, berharap kaya, mimpi jadi orang kaya. Itu sedekah yang paling utama. Loh, kenapa paling utama? Karena itulah sedekah yang paling berat. Kalau orang sedekah ketika sakit, sekali lagi itu mudah, karena sudah bekal, ya. Dia segera ingat Allah kalau sudah sakit. Kalau sehat, mau makan apa lagi besok? Kalau sedekah, mikir dia. Sehingga untuk ketika itu dia sedekah dan mengharapkan
pahala di sisi Allah membutuhkan usaha yang luar biasa. Demikian pula kalau orang itu dermawan. Ada orang yang memang akhlaknya dermawan, mudah membantu orang. Lebih tinggi nilai pahala orang yang kikir, tapi kemudian ia tundukkan kekikirannya dan ia sedekahkan meskipun sedikit dari hartanya. Demikian pula orang yang sedekah tidak khawatir dengan sedekahnya itu kemiskinan, ya, tidak berharap dengan tinggalnya apa yang disedekahkan itu kekayaan. Ya, ada orang yang hidupnya pas-pasan, bukan pas keluar rumah ada mobil pribadi, bukan pas ingin sesuatu ada, juga kan pas-pasan dia pas banyak harta gitu ya, tapi yang pas kehidupannya, ya, apa adanya, ya, ia sedekahkan sedikit dari hartanya, itu sudah mengurangi sebagian besar dari hartanya gitu, karena pemasukannya memang sedikit gitu, ya, sehingga ia senantiasa berharap untuk bisa dengan harta sedekah yang ditahan mendapatkan kekayaan, dan jika ia sedekahkan khawatir dengan garis kemiskinan, ibaratnya di ambang batas ini, ya, fase antara sejahtera dengan prasejahtera gitu, ya, sedikit saja masuk prasejahtera, waduh repot ini, ya. Maka orang yang sedekah dalam keadaan seperti ini potongannya lebih besar, ya. Maka Rasul melihat hal ini pada saudaranya sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, maka beliau berikan nasihat kepada beliau, ya, sesungguhnya kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, ya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka, ya, keliling menendahkan tangan, yatakafu bima fi aidin nas, meminta-minta apa yang di tangan orang lain, ya, dia niatnya sedekah, anaknya tidak disisihkan harta, akhirnya anaknya untuk hidup minta-minta orang, ya, ingat kepada Rasulullah hal ini. Dan tentu saja tujuan Sa'ad bin Abi Waqqas bukan untuk menyengsarakan anak istri, bukan, tentu saja kan, dan untuk meraih pahala. Maka Rasulullah ingatkan kepada dia, innaka mahma tunfiqu nafaqatan, sesungguhnya engkau bagaimanapun engkau menginfakkan harta itu, tabtaghi bidzalika wajh Allah, yang engkau inginkan dengannya wajah Allah, illa ujirta alaih, kecuali engkau akan diberikan pahala dengannya, hatta ma taj'alu fi imra'atik, hingga apa yang engkau letakkan, suapkan pada mulut istrimu. Ini syahid dari hadis ini, ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sekali lagi ingin menginfakkan semua hartanya atau 2/3 hartanya, bukan untuk niat menyengsarakan anak istrinya, tidak, tapi apa? Ingin mengharapkan pahala di sisi Allah yang banyak. Maka Rasul ingatkan kepada dia bahwa apapun yang engkau sedekahkan, yang engkau niatkan dengannya pahala di sisi Allah, engkau akan dapatkan pahala dengannya, meskipun hakikatnya apa yang engkau sedekahkan itu merupakan kewajiban. Bukankah kewajiban suami untuk menafkahi anak istri, memberi makan mereka, ya? Bahkan disebutkan dalam hadis ini, apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu, memberi makan anak istri kewajiban, ya, menyuapi istri kasih sayang, ya, la yahsulu illa ala sabilil muda'abah, tidaklah tertunai hal itu kecuali dalam bentuk muda'abah, sedang istilahnya maaf ini mesra-mesraan lah gitu ibaratnya, ya kan, ya, yang biasanya ada faktor syahwat di dalamnya kan begitu, lagi manja-manjaan nih, ya, yang menunjukkan bahwa suap-suapan itu bukanlah adat pengantin baru, ya, maksudnya yang baru harusnya menikah, tidak, yang baru 8 tahun pun, baru 10 tahun juga boleh, tidak apa gitu, ya, belum dari muda abah, ya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa jika seorang melaksanakan kewajiban itu, menunaikan apa yang menyatakan bentuk kasih sayangnya kepada sang istri sekalipun, tapi dia niatkan dengannya infak sedekah, akan dapatkan pahala di sisi Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Jadi artinya ibadah pun ternyata didapatkan dengan perkara seperti ini. Dalam hadis yang lain bahkan lebih aneh lagi, akan perkara ibadah dan hakikat niat yang menjadikan suatu amalan bernilai ibadah. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang kewajiban sedekah yang Allah tetapkan pada setiap sendi, 360 sendi, ya. Kemudian setiap sendi memiliki kewajiban untuk sedekah. Rasulullah menyebutkan tentang bentuk-bentuk sedekah itu, ya, bahwa sedekah itu bukan hanya infak, tidak, tasbih juga sedekah, al-amru bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran juga sedekah. Dan beliau mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan ketika seorang di antara kalian menggauli istrinya, memuaskan syahwatnya kepada istri, juga ada sedekah. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu fi ajr? Apakah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, memuaskan dan menuntaskan nafsunya, loh kok malah dapat pahala? Ya? Biasanya kan pahala dengan menawan hawa nafsu, kan begitu, ya kan? Ya. Ini kok menuntaskan dapat pahala? Maka Rasul mengatakan, ingatkan kepada mereka, bukankah jika ia letakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, kana lahu wizr, dia berdosa karenanya? Tentu saja ya. Maka demikianlah jika ia letakkan pada perkara yang halal, baginya pahala. Isyarat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan syahwatnya tadi, ketika ia tunaikan itu dalam bentuk yang halal dan mencukupkan dari perkara yang haram, jadilah dia ibadah dalam arti umum dan sedekah. Subhanallah, ya. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa yakum, sesungguhnya ibadah itu luas seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, ya. Dan karena itu sesungguhnya kita hendaklah memurnikan ibadah kepada Allah sepenuhnya dan meninggalkan sembahan selain Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan ibadah tadi kita sebutkan luas, baik dengan keyakinan hati seperti, dan baik dengan amal hati seperti takut, tawakal, pasrah, ya, cinta, khauf raja, ya, khusyuk, taubat. Ini semua amal hati. Hendaklah hanya kepada Allah. Allah makan ketika Allah menyebutkan fala takhafuni wa khafuhum, ya, fala takhafuhum wa takhafuni, ya, jangan kalian takut pada mereka dan takutlah kepadaku, ya. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir dari agama kalian, ya. Fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawni, jangan kalian takut kepadanya, takut kepadaku, ya. Al-yawma, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian, ya. Maka Allah ingatkan kita untuk takut khasyah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini amal hati. Demikian pula dengan lidah kita, zikir kita, dengan doa kita hanya kepada Allah semata. Demikian pula dengan amal ibadah kita, penyembelihan kita, kurban yang kita lakukan, ya, segala bentuk bahkan sedekah yang kita infakkan, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, yang ingin kita tekankan dalam pertemuan hari ini adalah bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah memiliki syarat dan ketentuan, ya, yang hendaknya kita memperhatikan. Dan bukanlah ketentuan dan syarat ini yang diwajibkan kepada kita dalam menghafalkannya, bukan. Tapi yang dituntut adalah mewujudkannya, melaksanakannya, ya, yaitu dengan tadi
la ma'budu bihaqqin illallah fala na'budu illa iyyahu. Tidak berhak disembah kecuali Allah, maka tidak kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mewujudkan itu. Dan jika telah mewujudkan, maka kita pun telah mencukupkan syarat dan ketentuan tersebut. Bukanlah yang dimaksud dengannya bahwa kita menguji orang per orang. Kamu hafal enggak syarat itu? Sebutkan yang pertama, apa yang ketiga? Tidak bisa, belum bertauhid. Tidak. Target yang diinginkan adalah mewujudkan perkara tersebut, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain, dan memahami maknanya. Ya, yakin dengan makna dan ketentuannya. Kemudian kita ikhlas dalam mengucapkannya, dan kita jujur dengan melaksanakan amal yang sesuai dengan ucapan kita. Kemudian kita pun cinta, taat, serta menerima dengan sepenuhnya penerimaan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ya, maka perkara inilah yang ingin kami ingatkan kepada diri kalian hadirin seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat tauhid dan mewujudkan ketentuan dan maknanya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari syirik yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang tampak, yang kita sadari maupun apa yang tidak kita sadari.